A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم زكاة. Jadi topiknya adalah jauh terbuka tentang khilafah Islamiyah. Yang kedua, narasumber dalam hal ini adalah yang pertama, dana pertama dalam hal ini akan diberikan kepada siapa? Nah, sementara konsep kami mungkin tentunya diberikan kepada Bapak dari Khilafah Islamiyah. Setelah itu, setelah selesai pembicaraan dapat dan argumennya. Yang kelima, bila disepakati oleh kedua narasumber untuk peserta akan diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan atau pendapat pada waktu yang disepakati bersama. Yang keenam, di saat para narasumber menyampaikan uraiannya, diharapkan kepada seluruh peserta untuk melakukan insaf, yaitu diam dan istima untuk memperhatikan dengan seksama agar apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dengan benar. Yang ketujuh, acara ini dipandu oleh saya sebagai moderator, itu Hasan Ridwan Asigar. Demikian acara dialog ini untuk kita sepakati bersama. Ini mungkin ada yang perlu ditambah atau dikurangi. Minta saran dari para hadirin. Sampai dengan jadi acara kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiyana al-Islam dinan wa alafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa syaraha sudurahum bil iman wa mala'aha rahmatan wa rafatan wa hanana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awfal bariyati afan wa ihsana. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa a'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa Muhammadur Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim bersama-sama. Kami datang ke sini dengan niat mudah-mudahan selain kita menyambung tali kasih silaturahim antara kita, juga kita bisa menyampaikan misi kekhalifahan Islam, di mana kekhalifahan itu adalah sesuatu
yang pernah dimiliki oleh umat Islam, suatu khazanah yang luar biasa dalam perbendaharaan sejarah Islam. Dengan kekhalifahan itu umat Islam pernah mempunyai persatuan yang tiada tanding, tiada banding, di mana Rasulullah SAW sebagai Khalifatullah fil ard membawa misi risalah beliau, dan beliau adalah seorang Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mempersatukan umat di bawah suatu sistem yang disebut sistem nubuwah. Maka bersatulah umat Islam di bawah kepemimpinan beliau. Beliau adalah nabinya, beliau juga sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya, dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasul pembawa misi risalah itu. Kemudian umat mulai bersatu di bawah kepemimpinan beliau sampai 23 tahun lamanya beliau mengalami beberapa periode baik di Mekah maupun di Madinah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian kekhalifahan yang di bawah kepemimpinan Nabi ini beralih kepada seorang yang bukan Nabi, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalfahu nabi, wa annahu la nabiyya ba'dah, walakin khulafa mayasur. Beliau mengisyaratkan bahwa Bani Israel itu selalu mereka dipimpin oleh para nabi. Setiap meninggal satu nabi, kemudian diganti dengan nabi yang lain. Adapun setelahku ini, kata Rasulullah SAW, tidak ada nabi lagi, tetapi kekhalifahan itu tetap berlanjut dipimpin oleh seorang khalifah yang bukan nabi. Dan khalifah-khalifah itu akan silih berganti. Maka sudah 5 menit, ya. Maka kami tutup penyampaian ini. Maka kami sampai kepada kesimpulan sementara bahwa setelah Nabi SAW adalah khilafah, ya. Dan kekhalifahan itulah yang kita sedang perjuangkan sekarang untuk mempersatukan umat seluruh dunia ini, insyaallah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli adalah penjelasan yang berhubungan dengan apa yang beliau pandang dalam masalah ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjuki kita untuk mengikuti jalan yang benar, istiqomah di atasnya sampai kita meninggal dunia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan pertemuan yang saya juga tidak menyangka akan sampai secara resmi ini. Untuk menanggapi pernyataan beliau tentang Islam pernah mengalami kurang lebih, ya saya ingat, masa kejayaan di masa kekhalifahan yang kemudian terhenti setelah itu. Maka ada beberapa hal yang perlu ditanggapi. Pertama, mengenai masa masalah kekhalifahan sendiri, apa yang bisa dikatakan dengan dipimpinnya kaum muslimin seluruh dunia dengan seorang imam yang menjadi khalifah mereka. Saya menanggapi dengan sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan. Dalam sebuah hadis yang panjang, saya singkat karena waktu.
ketika Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya tentang keburukan-keburukan yang akan muncul dalam Islam setelah kebaikan Islam. Di situ dalam hadis yang panjang ini dia bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengisyaratkan akan munculnya di akhir zaman du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam, dan kita yakin ucapan Nabi SAW itu benar. Maka waktu itu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa yang kau perintahkan kepadaku kalau aku menjumpai mereka-mereka ini, menjumpai kondisi seperti itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Hendaknya kamu berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka secara keseluruhan. Setelah itu ditanya lagi sama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Illam takun lahum jama'atun wala imam?" Bagaimana kalau di antara mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Rasulullah SAW bersabda, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adwa fi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik." Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu yang ada, meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian sampai kematian datang menjemputmu. Dan kamu tetap dalam keadaan demikian. Yang perlu diperhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW sewaktu ditanya sama Hudzaifah kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, beliau SAW tidak menjawab harus ada jamaah, harus ada imam. Kalau tidak, Islam itu kurang dan tidak bisa ditegakkan dengan baik, tidak. Beliau mengatakan justru tinggalkan semua kelompok-kelompok yang mengaku yang ada. Tinggalkan dan disuruh berpegang dengan akar pohon sendirian, artinya berpegang dengan sunnah sendirian. Karena jamaah itu ukurannya bukan berkumpul dan bukan mendirikan sesuatu yang tidak sesuai syar'i, tapi ukurannya adalah berpegang dengan kebenaran. Pada saat itu yang mampu kita lakukan. Kita tahu semua ucapan yang terkenal dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, "Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak." Yang namanya jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Makanya Imam Bukhari sewaktu mencantumkan hadis ini dalam Sahih Bukhari pada bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana urusan kita, apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada jamaah di kalangan kaum muslimin? Kalau sesuatu itu tidak memenuhi syarat, jangan dipaksakan untuk melakukannya. Contohnya, ada orang yang berutang sama orang lain, si A berutang sama si B. Ditentukan waktu bayar utangnya 2 hari kemudian. Sampai hari kemudian, si A tidak punya uang. Kemudian tidak boleh dia berpikir, saya ini harus mengadakan uang karena dengan sebab ini saya bisa menunaikan tujuannya itu membayar utang. Tapi yang dilakukannya adalah berpikir bagaimana cara yang syar'i untuk bisa menunaikan kewajibannya. Tidak boleh dia mencuri pada saat itu, atau tidak boleh dia melakukan pelanggaran. Jadi pengertian apa yang sering disampaikan dalam masalah ini, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna tanpa melakukannya maka itu wajib. Yani sebab itu jika untuk mendukung kewajiban maka sebab tersebut menjadi wajib. Ini perlu diberi catatan kaki, sebab tersebut harus sesuai dengan syar'i. Orang yang pada waktu membayar utang tidak ada uangnya, tidak boleh dia mencuri. Dia harus minta maaf atau meminta tanggung, dan cara-cara syar'i yang lainnya tidak boleh dia mengadakan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa ini saya langsung saja terkena waktu ya, mendirikan khilafah Islamiyah. Kita mau tahu silsilahnya ajaran ini sampai kepada Nabi SAW bagaimana? Sebagaimana ilmu sunnah itu ada sanadnya, yang kata para ulama barang siapa yang ingin mendapatkan nasab dari ilmu, ada silsilahnya dari zaman kita sampai kepada para ulama, sampai kepada zamannya para imam, sampai kepada para sahabat. Kita mau tanya silsilahnya, pendirian seperti ini, ajaran seperti ini di kalangan para ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, yang kita semua sepakat memakai hadis-hadisnya. Tidak mungkin mereka menyibukkan diri mengumpulkan sunnah kemudian masalah besar ini mereka tinggalkan. Kalau misalnya dikatakan Islam itu pernah jaya kemudian ada fatrah, masa Islam itu kosong dari kejayaan, kita katakan bahwa ini berarti bukan kebenaran. Kebenaran itu harus ada setiap zaman, tidak cuma di zaman sekarang, apalagi cuma di Indonesia. Indonesia tidak dijamin sebagaimana dijaminnya tanah Haramain. Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah."
Iman itu selalu berkumpul di Madinah. Dalam riwayat lain, riwayat dalam Sahih Bukhari, innal imana la yahrizu bainal masjidain. Selalu kembali di antara dua masjid. Itu tanggapan saya. Jadi kalau kebenaran itu ada jaraknya, pernah jaya kemudian tidak lagi, maka itu dikatakan bukan kebenaran, karena tidak mungkin satu zaman pun dalam Islam ini kosong dari kebenaran tersebut. Demikian, dan semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Yang beliau sampaikan tadi, insyaallah kita sudah pahami bersama bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa dari pertanyaan Hudzaifah itu, nanti apa yang engkau perintahkan kami, pemada tak meluna. Maka beliau bersabda SAW, talzamu jama'atal muslimin wa imamakum. Jadi sepeninggal Rasulullah itu, umat Islam diperintahkan untuk iltizam pada jamaah kaum muslimin dan imamnya. Dan itu sudah dilakukan oleh para sahabat dahulu. Maka sepeninggal Rasulullah, para sahabat beriltizam pada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya. Yang kita ketahui bahwa jamaah kaum muslimin yang benar beserta imamnya setelah sepeninggal Rasulullah adalah jamaahnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu imamnya adalah beliau Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang diangkat menjadi imam jamaah kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Maka kita memahami bahwa jamaah kaum muslimin sepeninggal Rasulullah itu adalah Abu Bakar imamnya, dan imamnya itu adalah khalifah, dan jamaahnya itu adalah kekhalifahan. Sesuai dengan apa yang beliau isyaratkan juga, bahwa setelah nubuah ini ada khilafah ala minhajil nubuah. Maka jamaah kaum muslimin itu adalah khilafah ala minhajil nubuah itu. Dan imamnya Abu Bakar itu disebut juga imam, disebut juga khalifah atau khalifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan beliau tentang hutang tadi, orang yang berhutang ketika tidak bisa membayar hutangnya, dia tidak perlu mencuri, tetapi dia harus berusaha, berupaya mencari nafkah yang halal untuk membayar hutangnya, bukan kemudian dia berdiam diri dengan kekurangannya itu. Maka kekhalifahan ini, ketika tidak ada khalifah, tidak ada imam, tidak ada jamaah, maka kita punya upaya untuk menegakkan kekhalifahan itu, bukan hanya sekedar menunggu-nunggu saja. Kita berupaya, kita punya upaya. Ya. Ini adalah ijtihad, ya, ijtihadi cara bersatu yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir Baraja sekitar 13-14 tahun yang lalu. Ya. Maka kalau ada cara bersatunya umat yang lebih baik daripada kembali kepada kekhalifahan Islam yang pernah ada dulu dengan sistem khilafah itu, maka kita pertanyakan mana dia cara bersatunya umat itu. Sebab ini ada jamaah umat Islam ada, tapi imamahnya yang tidak ada, maka ada kekurangan di dalam jamaah itu. Maka sebelum kita berpikir untuk pergi ke gunung-gunung dan memakan akar-akar kayu, kita juga punya kesempatan untuk berusaha mewujudkan imamah itu. Maka kita mengajak umat Islam semua, seluruh dunia ini untuk bersatu dalam satu jamaah dan mengangkat seorang imam. Adapun siapa imam yang diangkat itu tidak menjadi masalah. Yang jelas imam yang diangkat itu adalah diangkat oleh kaum muslimin secara keseluruhan dan diakui oleh umat Islam tentunya, dan itu idealnya. Tetapi kalau tidak sampai idealnya, ya, karena menegakkan kekhalifahan ini adalah sesuatu yang fardu, ya, sama seperti fardunya sholat, sama seperti fardunya kewajiban-kewajiban yang lain, bahwa umat Islam ini harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an itu adalah kewajiban untuk bersatu. Dan bersatu itu tidak mungkin diwujudkan tanpa satu kepemimpinan. Seperti itu yang kami fahami. Alhamdulillah. Adapun tentang bagaimana ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh para imam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Nawawi dan sebagainya, mereka itu rahimahumullah ajma'in hidup dalam masa kekhalifahan. Walaupun kekhalifahan yang mereka hidup di dalamnya itu
tidak seideal kekhalifahan yang ada setelah Rasulullah khilafah min hadin nubuwah yang 30 tahun itu, tetapi mereka tetap mengakuinya sebagai kekhalifahan, dan imam yang ada pada waktu itu tetap mereka sebut sebagai khalifah dan mengatur umat ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran ada di tiap-tiap zaman, beliau menyampaikan yang seperti itu. Dan maka karena kebenaran itu ada di tiap-tiap zaman, kita juga meyakini bahwa jamaah itu juga insya Allah ada di tiap-tiap zaman. Karena orang yang berjamaah itu insya Allah orang yang benar, walaupun dia cuma satu orang. Maka kita alhamdulillah tidak satu orang, kita ada ribuan orang dan kita berjamaah insya Allah. Dan kedepannya mudah-mudahan menjadi miliaran orang insya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum. Justru Hudzaifah bertanya, dan Nabi SAW menjawab tidak seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di Khilafah Islamiyah. Hudzaifah kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau di antara kaum muslimin tidak ada jamaah dan tidak ada imam, bagaimana? Rasulullah tidak mengatakan dirikan khilafah sendiri, berbuat dan melakukan seperti ini. Kalau tidak, agamamu tidak sempurna. Apalagi dikatakan sampai khilafah itu kewajibannya sampai seperti wajibnya rukun Islam. Kita butuh nukilan siapa ulama yang mengatakannya. Saya katakan tadi, jamaah itu ada dan jelas. Semua orang mengetahui ini adalah kebenaran. Sebagaimana amalan-amalan Islam yang lainnya ada syaratnya untuk bisa dilakukan, ada waktunya untuk bisa dikerjakan. Kalau bukan dikerjakan pada waktunya maka tidak bisa dilakukan. Maka Nabi SAW waktu ditanya seperti ini justru mengatakan tinggalkan semua kelompok yang ada. Siapa yang dimaksud dengan kelompok ini? Justru beliau tinggalkan dan disuruh kembali kepada kebenaran meskipun sendirian. Seandainya wajib itu khilafah, Nabi akan mengatakan tidak, usahakan harus ada jamaah, harus ada imam. Tapi sayangnya Nabi tidak mengatakan demikian. Maka kita butuh dalil siapa yang menganjurkan seperti itu dan perintah mana yang diamalkan oleh para ulama besar sebelum kita. Seperti beliau mengatakan para ulama dulu ada khilafah. Saya pikir sampai ulama-ulama yang terakhir Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim juga perlu beliau buktikan bahwa itu juga masih zaman khilafah dalam artian seperti yang kita pahami tadi, imamnya satu untuk seluruh dunia. Maka sekarang kita lihat kegiatan para ulama Ahlus Sunnah yang sama-sama kita sepakati keilmuan mereka. Apakah mereka pernah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka kita butuh nukilan? Makanya saya bilang tadi kebenaran itu seandainya cuma dikenal satu masa, maka saya katakan apa bedanya Khilafah Islamiyah dengan Jamaah Tabligh yang juga lahirnya di India dan belum begitu lama waktunya? Apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang ada saat ini yang katanya mempersatukan kaum muslimin tapi bikin kelompok sendiri, maaf ya, pakai baju yang warnanya beda sendiri. Itu kan membedakan dengan kaum muslimin. Kalau jamaah muhajirin dan ansor saja, waktu pernah menyerukan dalam hadis yang sahih, ya lal muhajirin, ya lal ansor, ditegur sama Nabi SAW dengan mengatakan, ada awal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah ada seruan jahiliyah padahal aku ada di kalangan kalian? Padahal muhajirin dan ansor disyariatkan namanya dalam Al-Quran. Ketika membedakan diri itu dilarang karena termasuk seruan jahiliyah. Nah, kenapa kemudian kita memakai pakaian tersendiri, menamakan diri kita sendiri, dan juga lahirnya ternyata baru-baru saja? Coba nukilkan dari satu kitabnya para ulama terdahulu, karena saya yakin bahwa sahabat tidak ada. Saya minta ulama saja, ulama salaf yang terkenal, apalagi hadis jelas tidak ada. Coba dinukilkan satu keterangan yang menunjukkan bahwasanya kita itu setiap masa harus membentuk khilafah, harus mengusahakannya. Kalau tidak kita berdosa seperti meninggalkan rukun Islam. Ini yang kita maukan. Saya katakan tadi, kebenaran kenapa harus ada setiap zaman? Karena dalilnya jelas. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Senantiasa ada terus orang-orang yang membawa kebenaran sampai di akhir zaman. Itu mesti ada. Kenapa? Karena penegak kebenaran itu setiap zaman harus ada untuk menjadi hujjah bagi umat manusia yang berbuat salah. Kalau ternyata cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru lahir, berarti orang-orang yang dulu berdosa semua karena mereka tidak mengenal kebenaran tersebut. Berarti imam yang lain semua jahil, tidak paham sunnah. Mereka tidak pernah membicarakannya. Sekarang baru kita bilang ini penting, ini harus, dan seterusnya. Kemudian nanti banyak konsekuensi yang lain. Kalau semua mengusahakan khilafah, semua membaiat khilafah, nanti siapa yang dibunuh? Karena jika ada 2 khilafah yang dibaiat, harus dibunuh yang paling terakhir. Maka sekian banyak yang akan terjadi kalau kita tidak kembali kepada pemahaman yang benar. Makanya Al-Quran itu diturunkan
kepada para sahabat, maka kita kembali kepada mereka. Siapakah di antara mereka yang menukil keterangan yang seperti diterangkan tadi dengan cara-cara seperti yang sekarang diterapkan oleh teman-teman kita ini? Kemudian para ulama setelahnya, mana silsilahnya yang kita butuhkan penjelasan tersebut yang kemudian dikatakan ini sebagai yang paling benar. Jalan keluar menurut pemahaman Ahlus Sunnah adalah dengan kembali mempelajari pemahaman Islam yang benar, menegakkan tauhid sebagaimana Nabi SAW sebelum mendirikan kekhalifahan di Madinah, beliau menegakkan tauhid, mengajarkan perbuatan keakidah yang benar dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Alhamdulillah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59 ini memerintahkan orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri mereka. Maka dari perintah ini ada 3 bentuk ketaatan yang diwajibkan oleh Allah sebagai amal. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yaitu Allah, maka kita taat kepada Allah dalam bentuk ketaatan yang sempurna, insyaallah masatatu. Kemudian taat kepada Rasul dan taat juga kepada ulil amri. Nah, adanya perintah taat kepada ulil amri ini mewajibkan kita untuk juga mempunyai ulil amri. Karena orang yang sedang dalam perjalanan saja, 3 orang saja, itu tidak halal bagi mereka untuk tidak mempunyai amir dari 3 orang itu. Mesti harus ada 1 orang amirnya. Itu penjelasan dari hadis yang sudah insyaallah semua kita sudah tahu. 3 orang berjalan, atau takunu nabi fulatin, kata Rasulullah, atau kamu berada di satu bumi, ya, itu harus dia ammaru alaihim ahaduhum, dia mengamirkan, menjadikan amir salah seorang dari mereka. Itu perlunya ada kepemimpinan dalam Islam. Maka dengan adanya perlunya ada kepemimpinan, maka dia ada ketaatan. Bahkan asar dari Umar bin Khattab itu yang biasa kita kenal juga, atas kebijakan beliau menyampaikan satu kata mutiara, ya, la islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imarah, wala imarah illa bil bai'ah, wala bai'ah illa bil ta'ah. Tidak sempurna keislaman itu kecuali dengan berjamaah, dan tidak sempurna jamaah itu kecuali dengan adanya imarah, adanya kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu juga tidak akan sempurna tanpa ada ikatan janji setia atau baiat. Dan baiat itu juga tidak akan sempurna tanpa ada ketaatan. Demikian asar yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang pentingnya imarah di dalam tubuh kaum muslimin. Kalau kita berada dalam suatu kumpulan kaum muslimin, kemudian tidak ada amir yang kita taati, tidak ada imam yang kita panuti, maka kita akan berpecah belah. Semua kaum muslimin ini masing-masing ikut mau-maunya sendiri, ikut syekh-syekhnya sendiri, ikut ulama-ulamanya sendiri. Tidak ada satu kepemimpinan tunggal bagi kaum muslimin seluruh dunia, sehingga umat Islam itu mudah sekali diadu domba oleh orang-orang yang berkepentingan untuk melemahkan kaum muslimin itu sendiri. Adapun yang disebutkan pada tanggapan pertama tadi tentang silsilah kekhalifahan itu, kemudian yang saya tidak tanggapi pada yang pertama, kemudian disampaikan lagi pada tanggapan yang kedua tentang silsilah itu. Saya kepingin bertanya sebelum saya menjawab, kira-kira di ayat mana atau hadis mana yang mewajibkan kalau
ngangkat kepemimpinan atau umat Islam ini mau punya imam, itu harus jelas silsilahnya. Sebab Allah SWT menerangkan, inna akramakum indallahi atqakum. Kekhalifahan ini ada, kalau ada 2 khalifah itu harus dibunuh, ya. Harus dibunuh menurut hadis Subiatul awal fal awal, ya. Mesti mengikuti bayat yang pertama. Apakah pernah terjadi di zaman para sahabat ada 2 khalifah yang dibaiat? Maka jawabannya pernah, yaitu pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Di situ ada 2 khalifah yang dibaiat. Ya. Tetapi ternyata tidak membunuh salah satu yang dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi mereka berdamai, bermusyawarah sehingga dipilih salah satu di antara keduanya. Artinya bukan kita kemudian mengatakan mereka tidak tahu hadis, ya. Tetapi mereka mengutamakan insyaallah mengamalkan ayat, ya, wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah lebih dahulu sebelum saling membunuh. Kita ini satu kekhalifahan saja belum tegak di muka bumi, sudah berpikir mau membunuh yang lain. Sepertinya bukan itu misinya Islam rahmatan lil alamin itu, insyaallah. Baik, ada satu lagi yang perlu ditanggapi tentang tauhid, ya. Rasulullah SAW sekian tahun di Mekah, sekian tahun di Madinah mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhidnya Rasulullah itu ada pemimpinnya, yaitu Rasulullah sebagai imamnya. Kita ini mengajak kepada pemimpin tidak punya imam. Kita mengikuti semua pendapat orang kesana kemari. Maka mudah-mudahan tidak seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 29 itu. Demikian, assalamualaikum. Mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan tadi. Wa atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Jadi katanya yang harus ditaati ulil amri yang minkum, yang bukan minkum dari taati. Saya bilang ini dari bahasa Arab yang sebelah mana dipahami seperti ini. Ada kata-kata ulil amri minkum, diartikan minkum di sini sebagai sifat. Ulil amri yang di antara kalian. La haula wala quwwata illa billah. Saya sudah lama belajar bahasa Arab, tidak pernah mengenal kaidah yang seperti ini. Jadi jangan salah paham. Ulil amri minkum di sini bukan berarti diartikan orang yang dari kalian, yang dari yang baik-baik saja atau bukan. Itu bukan usul bahasa Arab yang benar. Ini cuma menyebutkan bahwa tidak semua orang itu menjadi ulil amri. Kalau saya bilang tetaplah di sini kecuali para pelajar di antara kalian. Ini kata-katanya seperti itu. Karena tidak semua yang belajar. Ada yang mungkin guru, ada yang tidak, bukan toli misalnya, bukan santri misalnya seperti itu. Jadi pemahaman bahasa yang sangat lucu sekali begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanggapi masalah yang dikatakan sebagai pimpinan khilafah. Yang saya mau tanyakan, siapa yang mengatakan pemimpin itu harus khilafah? Nabi sendiri tidak mengatakan demikian. Makanya saya bilang kalau menjawab, kalau kita pakai ucapan, pendapat, tidak pakai ucapan nukilannya ahli tafsir, kita akan sulit. Baru menafsirkan ulil amri saja sudah keliru. Tidak ada yang mengatakan harus cuma ulil amri itu cuma pemimpin saja. Orang yang berilmu juga termasuk ulil amri. Sebagaimana ayat yang lain, walau radduhu ila ulil amri minhum, ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka itu orang-orang yang berilmu, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Dengan dalil ini akan mengetahui apa yang istinbat yang diambil dari perkara tersebut. Kemudian ke akhir dari ayat ini sendiri menjelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kembalikan kepada dalil. Yang jadi masalah yang membatasi pemimpin itu harus khilafah Islamnya sampai kita memaksakan diri, tidak memenuhi syarat-syarat untuk kita lakukan, itu siapa? Dari awal sudah kita antum sendiri mengatakan khilafah itu harus disepakati oleh semua kaum muslimin. Kemudian idealnya. Kemudian bertanya tentang masalah nasab. Tadi saya maksudkan bukan nasab harus nasabnya jelas, tapi siapa ulama yang melakukannya dari masa ke masa. Cuman ada nasabnya. Kalau memang nasab nanti saya sebutkan dalilnya. Al-a'immatu min Quraisy, itu sudah jelas masalah khilafah dan hadisnya sahih. Kalau masalah nasab ya, itu dalilnya. Yang saya ingin sampaikan di sini tadi, pertama, siapa yang mengatakan pemimpin itu harus khilafah?
Dalam hadis yang sahih yang terkenal Irbad bin Sari yang disebutkan dalam kitab-kitab sunnah disahihkan oleh para ulama Ahlul Hadis, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat meskipun kalian diperintahkan oleh seorang hamba dari Ethiopia. Kata para ulama, hamba dari Ethiopia tidak akan mungkin menjadi pemimpin kalau dari segi kekhilafan, karena tidak pantas. Pertama, dia hamba, budak dari Ethiopia. Maka ini terjadinya hanya dengan cara dia memberontak atau dia memimpin daerah tertentu di daerahnya sendiri atau daerah wilayah tertentu yang Nabi SAW perintahkan juga untuk taat kepadanya. Siapa bila kita hidup saat ini di negara Indonesia tidak memimpin, kita punya pemerintah yang dia orang muslim, menegakkan hukum Islam secara zahir, syariat-syariat Islam yang secara umum ditegakkannya. Cuma karena kalian harus mengharuskan pemimpin itu seperti kriterianya kalian, maka jadinya kacau. Padahal kalian sendiri tidak memenuhi kriteria, tidak ada wilayahnya, kemudian apa ini tidak diakui oleh kaum muslimin di negara yang lainnya, tidak ada ulama salaf yang mendukungnya, tidak ada keterangan dari ulama salaf yang mendukungnya. Kita minta tadi keterangan dari para imam Ahlus Sunnah, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, mana yang menerangkan tentang cara-cara seperti ini. Yang kita mau juga karena anak yakin antum juga menginginkan kebenaran, kita pun juga seperti itu. Maka apa bedanya kita sekarang dengan kelompok-kelompok yang ada saat ini? Kita mengatasnamakan persatuan, tapi kita sendiri yang memecah belah. Kalau seandainya ingin bersatu, jangan bikin kelompok. Kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu pakai baju yang berwarna sendiri, menamakan diri dengan nama sendiri. Kita sama-sama kembali bertanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana jamaah yang pertama ulama salaf menyebutkannya. Masalah ulil amri tadi, apakah ada ulama salaf yang membatasinya cuma dengan umarok saja? Jawabannya tidak. Di buku-buku tafsir disebutkan ulama dan umarok, ahlul ilmi dan orang-orang yang memiliki pemerintahan, kekuasaan. Nah, antum sendiri sekarang wilayahnya mana, kemudian kekuatannya untuk melindungi jamaahnya mana, sehingga pantas dikatakan sebagai kekhilafan. Maka kalau cuma sekedar membentuk, saya pikir semua orang bisa. Tapi apakah terpenuhi syarat-syaratnya? Ini yang kita pertanyakan, dan ini yang kita buktikan dalilnya, keterangan yang kuat, yang ilmiah, agar kami juga bisa mengikuti jika itu adalah kebenaran. Dan kami yakin sampai saat ini itu adalah bukan kebenaran. Rasulullah SAW mendakwakan tauhid. Dikatakan bersumber dari Islam. Tidak mungkin Islam mengajarkan perpecahan yang berantakan seperti ini. Kemudian ini tadi beliau sampaikan ada sesuatu yang lucu bahwa mentaati ulil amri minkum adalah ulil amri yang tidak antara kamu. Beliau sampaikan menafsirkan ulil amri minkum adalah ulil amri di antara kamu, kata beliau adalah lucu. Saya katakan bahwa yang lebih lucu lagi kalau kita kemudian mengartikan ulil amri minkum itu ulil amri siapa saja, walaupun di kalangan bukan kalangan kalian. Lebih lucu lagi kalau kita punya ulil amri tetapi kemudian tidak menegakkan hukum Islam, kemudian tidak melaksanakan ajaran Islam, itu kemudian kita disifatkan sebagai ulil amri, akan lebih lucu lagi sekarang. Jadi insya Allah ketika ada khitabnya itu ya ayyuhalladzina amanu, maka minkum itu tentu kembali kepada alladzina amanu. Ya. Sebagaimana kalau beliau sampaikan tadi kaidah bahasa, ya alladzina amanu, jadi ulil amri minkumnya itu kumnya kembali kepada alladzina amanu. Siapa ulil amrinya? Orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 55, innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqimun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan, yang orang-orang yang beriman, Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi walaknya orang beriman itu mulai dari Allah sampai Rasul sampai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana? Ada kriterianya di situ, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Mereka menegakkan perintah salat, kemudian melaksanakan pengelolaan zakat,
kemudian mereka juga tunduk. Rokiun diibaratkan dalam beberapa tafsirnya itu tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian dinisbatkan seperti itu, disebut sebagai sesuatu yang lucu, maka sepertinya lebih lucu lagi kalau kita menisbatkan ulil amri itu kepada siapa saja yang memimpin negara ini, itulah ulil amri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang kafir itu mereka satu sama lain saling pimpin memimpin. Ada ba'duhum min ba'din, ada awliya'u ba'din, mereka saling berwala satu sama lainnya. Illa taf'aluhu, kalau kamu tidak lakukan seperti itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di muka bumi, bencana di muka bumi, dan kerusakan yang besar. Nah, orang-orang kafir itu di antara orang-orang kafir yang kita kenal, misalnya orang Katolik. Kalau kita tanya, di dalam kitab Katolik itu ada perintah taat kepada pemimpin di dalam kitab Injil mereka itu. Kita tanya, yang dimaksud pemimpin dalam kitab Injil itu siapa? Maka mereka akan langsung menjawab, oh yang dimaksud adalah Paus, imamnya mereka, ya, pemimpinnya mereka. Bagaimana dengan SBY? Mereka tahu, oh dia pemimpin negara. Maka siapa saja bangsa Indonesia yang berada di dalam negara Republik Indonesia ini punya kewajiban taat kepada SBY sebagai pemimpin negara. Tetapi bukan pemimpin yang disebut di dalam kitab mereka. Ketaatan kepada pemimpin negara itu, ulil amri yang memegang pemerintahan di dalam suatu negara itu sudah diterangkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Setiap warga negara wajib taat kepada pemimpin negara, itu sudah ada perintahnya. Maka kita orang yang beriman, kita juga memahami bahwa ketika Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kita tidak salah pasangkan dalil itu bahwa itu perintah din. Maka tentunya ketaatan kepada ulil amri punya pahala, punya kewajiban di dalam din, ya, kewajiban yang sedemikian rupa yang Allah beri ikhtisar di situ bahwa minkum, dari antara kalian. Maka ulil amri minkum yang tidak dimiliki sekarang oleh umat Islam inilah yang sedang kita upayakan. Kalau dulu orang Islam yang dulu punya ulil amri minkum mereka, para imam-imam mereka itu punya khalifah-khalifah. Yang khalifah-khalifah mereka itulah yang memimpin mereka di dalam sistem kekhalifahan Islam. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq sampai khalifah-khalifah Bani Umayyah. Di situ ada Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal sebagai khalifah Bani Umayyah. Kemudian khalifah Bani Abbasiyah, banyak juga yang kita kenal dengan keadilannya, seperti Harun Ar-Rasyid yang memimpin dengan adil dan bijaksana. Tetapi juga banyak khalifah-khalifah yang memimpin tetapi dengan banyak kekurangan di antara mereka. Tetapi oleh sejarah dikenal mereka itu adalah para khalifah, dan umat Islam selalu dipimpin dalam kekhalifahan sampai runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki pada tahun 1924. Maka dari tahun 1924 itulah umat Islam berada pada kekosongan kepemimpinan. Tidak ada imam di antara umat Islam yang ditaati. Sementara orang kafir itu tetap mempunyai imam yang mereka taati. Tetap mereka tahu. Orang Katolik, saya berdakwah sampai ke Flores, sampai ke daerah-daerah yang mayoritas Kristen, mayoritas Katolik, mereka tahu, oh kita punya pemimpin di Roma, namanya Paus. Ya, mereka tahu bahwa mereka punya kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu sebagian mereka saling memimpin. Maka illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kenapa harus khilafah? Harus khilafah karena begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, para sahabat mempersatukan umat sampai ada pertemuan khusus membahas kepemimpinan setelah Rasulullah. Maka mereka sepakat untuk dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, dipimpin oleh Umar bin Khattab, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, ridwanullahi ajmain. Dan mereka itu adalah khalifah. Dan tidak pernah kaum muslimin itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak dinisbatkan kepada khilafah.
yang dilakukan oleh para sahabat besar Rasulullah SAW. Maka kemudian kalau ditanya tafsir pendapat-pendapat ulama-ulama al-mutaakhirin, maka kita tidak menjawab pendapat ulama mutaakhirin. Kita menjawab pendapat ulama al-mutaqaddimin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka selalu memimpin umat dalam kekhalifahan dan mereka adalah khalifahnya, ada imamnya, ada khalifahnya. Bersatu umat dalam satu kepemimpinan. Begitu yang mereka lakukan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita juga ingin seperti itu. Adapun kalimat a'immatu min Quraisy atau a'immatu min Quraisy itu adalah atau a'immatu fi Quraisy, ada beberapa riwayat yang itu lebih juga insyaallah ya. Itu adalah idealnya, kekhalifahan itu harus dari Quraisy kalau bisa. Tetapi pembuktian sejarah membuktikan bahwa khalifah-khalifah banyak yang tidak juga dari Quraisy. Jadi Khalifah Banu Abbas, Khalifah Banu Umayyah, ada beberapa di antara mereka yang tidak punya nasab keturunan dari Quraisy. Begitu juga khalifah-khalifah dari Saljuk, dari beberapa khalifah-khalifah yang kemudian mereka membentuk bentuk-bentuk vulkan dan nisbatkan kekhalifahan pada anak keturunan mereka, tetapi mereka tetap menyebut dirinya sebagai khalifah. Kekhalifahan yang harus Quraisy itu tentu juga bertentangan dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang diangkat sebagai pemimpin adalah tentunya yang paling mulia. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Kalau ada yang paling bertakwa dari Quraisy, fadhol, sekarang juga kita bayar dia sebagai imam, sebagai khalifah. Ya. Mana dia orang yang paling bertakwa dari Quraisy? Anggaplah Ustaz Abdul Qadir Barani itu bukan Quraisy, tidak ada nasabnya dari Quraisy misalnya. Tapi kita juga tidak tahu beliau punya nasab dari Quraisy atau tidak. Tetapi mengisi kekosongan kepemimpinan sekarang ini, beliau mengajak kita untuk bersatu. Bersatu bagaimana? Bersatu menuju ke khalifah Islam yang ideal itu, yang punya wilayah, yang punya kekuasaan, yang imamnya Quraisy. Kita menuju ke sana, insya Allah. Adapun wilayah dan kekuasaan yang beliau sampaikan tadi, ya, Rasul di awal dakwahnya sebagai khalifatullah fil ard, Nabi adalah khalifahnya. Itu ketika awal dakwahnya tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan, tidak disetujui oleh ulama-ulama Alkitab pada masa itu. Maka bagaimana dengan sekarang ini yang memulai mengajak kepada kekhalifahan itu bukan Nabi, adalah Ustaz Abu Qadir Baraja, manusia biasa seperti kita, bukan Nabi, tidak diturunkan wahyu kepada beliau. Ya, beliau hanya mengikuti apa yang ada di Al-Quran Karim dan mengajak umat Islam untuk keluar dari perpecahan ini. Baru memulai dakwahnya kita sudah mencari kekuasaannya, wilayahnya dan sebagainya. Tentu itu adalah hal yang tidak rasional. Tadi saya disampaikan baju. Saya akan teruskan atau nanti lagi? Ya, teruskan dulu. Ya. Sebab dari tadi ini saya berusaha mencari yang paling penting, sudah habis waktunya. Ya, saya berpikir tentang baju ini bukan sesuatu yang paling penting, tetapi karena dibahas lagi, mungkin nanti menganggapnya sesuatu yang penting. Ya, masalah baju ini warna apa saja boleh. Ya, tidak mesti harus warna hijau. Ya, warna apa saja boleh. Orang beriman mau pakai warna baju yang lain dari yang lain juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita lihat di majelis ini, saya melihat justru yang bajunya lain daripada yang lain itu antum. Terus pakai baju coklat sendirian. Ini banyak yang pakai baju hijau. Ya, artinya bagaimana? Ini adalah keorganisasian. Ya, keorganisasian itu punya lambang keorganisasiannya. Mulai kapan ada seragam-seragam seperti ini? Kami dapat riwayatnya dari zaman Umar bin Khattab. Bahkan beliau radhiyallahu anhu mengkhususkan kepada penunggang-penunggang kuda dengan pakaian yang berbeda dengan orang-orang yang bertugas untuk masak di dapur dari tentara-tentara beliau. Dan banyak seragam-seragam yang dipakaikan kepada prajurit-prajuritnya Umar bin Khattab. Bahkan kepada tabib-tabibnya dipakaikan pakaian-pakaian khusus oleh Umar bin Khattab sehingga diketahui bahwa dia itu tabib. Nah, itu yang kemudian diikuti oleh orang-orang kafir, orang-orang muslim sepanjang perjalanan sejarah, dan mereka mengakui bahwa itu mulai dari zaman Umar bin Khattab.
punya lambang-lambang tertentu, seragam-seragam tertentu. Kita ini belum banyak bentuk-bentuknya, baru satu model saja. Kita kemudian sudah memprotesnya. Kalaupun tidak setuju dengan seragamnya, mari dia sudah tidak usah pakai seragam. Tetapi apakah tidak setuju dengan kita bersatu? Kita ini diajak untuk bersatu, wa'tasimu billahi jami'an. Mari kita bersatu dalam tali Allah dan kita punya jamaah, punya imamah. Itu yang kami tuju. Kalau tidak setuju dengan kita berjamaah dan punya imamah, maka selesai pembicaraan kita. Wassalam. Kalimat lain yang datang setelahnya. Baru kalau setelah itu diartikan sebagai sifat. Yang saya bahas tadi masalah nahu, bukan masalah permasalahan yang dikatakan tadi. Jadi berdalil dengan dalil ini menurut saya lucu sekali. Banyak hadis-hadis yang lain kenapa tidak dipakai? Apakah kita kekurangan hadis sehingga harus memaksa-maksakan sesuatu yang orang Arab akan tertawa mendengarnya begitu ya. Jadi saya katakan demikian secara bahasa. Kemudian yang ini saya bahas tadi permasalahannya beliau menyinggung-nyinggung masalah pemerintah Indonesia bukan ulil amri minkum, demikian kurang lebih ya. Bukan ulil amri minkum. Saya katakan terus berarti ulil amri itu menurut antum yang bagaimana? Apakah pemerintah Indonesia itu kafir karena perbuatan salah yang antum nilai mereka berbuat kafir? Maka saya katakan kalau begitu dari awal apa ya, jadi ini cuma sekedar konsekuensi gitu ya. Saya bilang antum bisa kafir tadi, langsung mengatakan hadis ini bertentangan dengan firman Allah. Ya Allah, itu kufur. Seluruh ulama sepakat mengatakan kalau antum maksudkan itu kafir. Bagaimana mungkin dari sisi Allah semuanya dikatakan bertentangan, hadisnya sahih, bertentangan dengan Al-Quran. Tapi anak tidak, makanya saya bilang anak tidak menghukumi antum seperti itu, tidak mungkin, ya kan? Saya cuma ingin menyampaikan bahwa ini saja sudah menunjukkan bahwa kita itu membedakan antara ucapan dan perbuatan yang lahir dari seorang manusia dengan apa yang ada dalam hatinya. Inilah yang jadi permasalahan mengapa banyak orang yang mengkafirkan pemerintah kita. Kembali kepada masalah hukum mengkafirkan menurut Allah dan Rasulnya bagaimana? Hukum mengkafirkan menurut Allah dan Rasulnya. Kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan pemimpin, dengan kriterianya tadi, ada sebagian di antaranya yang perlu dipertanyakan dalam masalah riwayat-riwayat nukilannya tidak jelas. Riwayat Umar bin Khattab saya sengaja tidak tanggapi karena itu riwayat Ibnu Majah dan sanadnya ada inqita' terputus. Yang jelas maknanya ada sebagian yang benar dan tidak ada masalah karena kita alhamdulillah kaum muslimin diistimewakan dengan sanad sehingga setiap nukilan harus bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang saya ingin bahas dari awal tadi adalah saya minta konsep khilafah Islamiyah seperti yang antum dirikan. Karena terus terang saya katakan sama antum, anak ketemu banyak jamaah-jamaah lain juga mempunyai konsep tersendiri bahwa mereka juga ingin mendirikan dalam rangka mewujudkan tadi, tapi tidak ada kesatuan sampai saat ini. Semuanya berpecah belah, tidak ada kesamaan, menunjukkan ini bukan dari Islam. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kata Allah dalam surat An-Nisa. Seandainya itu dari sisi selain Allah, maka kalian akan dapati banyak perselisihan dan perbedaan yang banyak padanya. Jadi saya minta kalau ini benar-benar konsep Islam yang benar, tolong antum buatkan rumusannya beserta dalil-dalilnya. Dan para ulama itu tidak bisa antum katakan setelah runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki, yang ini juga nanti perlu dibahas. Khilafah Islamiyah di Turki, kalau antum lihat peninggalannya di Madinah, antum akan kaget, masa Islam seperti ini? Masa Islam seperti ini? Tapi ini tidak perlu kita bahas. Saya katakan, subhanallah, apakah mungkin dikatakan setelah runtuhnya ini sampai sekarang Islam itu kurang? Islam itu kurang? Dengan adanya kalimat rukun Islam yang ditegakkan, rukun iman yang diajarkan di mana-mana, itu dikatakan Islam kurang. Siapa yang mengatakan seperti itu? Berarti ulama-ulama saat ini semua berdosa, termasuk antum juga. Maka tidak pernah ada ulama yang mengatakan demikian. Islam itu setiap saat ditegakkan selama kita masih bisa menegakkan rukun Islam dan rukun iman. Dan alhamdulillah tidak pernah kita dapatkan satu riwayat pun rukun iman dan rukun Islam ditambah dengan masalah khilafah seperti yang antum katakan. Maka sebagaimana keadaan-keadaan dari syariat Islam yang lainnya, kalau itu kita terpenuhi padanya kriteria-kriteria dan sesuai dengan dalil, maka kita lakukan. Maka alhamdulillah pemimpin kita saat ini di negara ini yang secara zahir pertemuan saat ini saja alhamdulillah kita tidak dihalangi.
Mungkin sekarang ini ada intel yang mendengarnya tapi kita tidak ditangkap. Menunjukkan secara umum syiar Islam diperbolehkan. Saat pelaksanaan sholat Id, sholat berjamaah, sholat Jumat secara berjamaah, secara zahir mereka lakukan. Kalau ada yang mengatakan, dan ini adalah dalil klasik dari orang-orang Khawarij yang terdahulu, ahlul bidah yang terdahulu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, yang disalahpahami oleh mereka. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kita bertanyakan, kalau antum artikan ini dengan salah, maka semua orang kafir. Karena tidak mungkin ada orang yang selamat dalam hidupnya satu jam pun atau satu hari pun selamat dari tidak berhukum dengan hukum Allah. Antum sekarang jalan-jalan di jalanan ketemu perempuan, tidak sengaja antum lihat, padahal harusnya antum tundukkan pandangan, berarti antum tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kemudian apa ini, lewat orang antum harusnya menasihati dia karena dia berbuat salah, ternyata lewat orang tersebut antum tidak berhukum dengan hukum Allah karena wajib menasihati dia, berarti antum juga kafir. Dan kufur nantinya kalau bisa mengatakan demikian. Makanya Allah sendiri tidak mengatakan cuma satu ayat ini. Setelah itu ada faulaika humul fasiqun, ada faulaika humul zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang fasik. Seperti ucapan yang diucapkan tadi, kalau antum tidak jelaskan lagi, orang bisa salah paham. Masa hadis dengan Al-Quran bertentangan? Tapi ternyata anda yakin antum lihatnya tidak seperti itu pemahamannya. Yang antum katakan ada sedikit yang perlu dikompromikan. Jadi penyakit-penyakit seperti ini tidak kembali kepada tafsirannya para sahabat, tidak kembali kepada tafsirannya para ulama. Yang sampai saat ini saya belum dapat nukilan satupun dari ulama yang terkenal yang mengatakan keharusan untuk memperjuangkan hal ini. Karena sepakat kita mengatakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim perhatian mengumpulkan sunnah Nabi SAW. Bahkan mereka membuat Imam Muslim, Imam Nawawi mencantumkan dalam Kitabul Imarah, hadis-hadis dalam Sahih Muslim diklasifikasikan semua. Beliau tidak menerangkan atau satu judul pun harus kita bentuk khilafah. Kalau tidak sah Islam kita, tidak sempurna Islam kita. Tidak dapat nukilan seperti itu. Bagaimana mungkin juga Islam ini cuma diketahui oleh segelintir umat yang ada di Indonesia, kemudian para imam tersebut tidak mengetahuinya. Padahal mereka paling semangat mempelajari Islam, paling mengetahui tentang sunnah Nabi SAW. Apakah nanti kita akan menuduh sengaja mereka menyembunyikan sebagian dari sunnah? Dan tadi saya minta nukilannya satu saja. Kalau ucapkan nukilan satu, Imam Nawawi misalnya, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, nukilan satu yang menunjukkan kita harus mendirikan hal tersebut saat ini, yang menunjukkan kita harus mengusahakan hal tersebut. Jadi kalau tidak bisa kita harus paksakan apa yang kita mampu. Tidak bisa ada negara yang kita bikin di rumah sendiri atau dalam perahu sendiri atau yang lainnya. Jadi kita minta nukilan seperti itu agar saya nanti puas mengatakan oh ini bukan dari Syekh atau pimpinan atau Syekh Abdul Qadir Baraji, ini bukan dari pikirannya sendiri. Sebagaimana saya mengatakan tentang jamaah tabligh itu diciptakan sama pimpinannya sendiri, kemudian diberikan dalil dan disebarkan atas nama Islam. Nah nanti bagaimana caranya kita menilai hal tersebut? Kalau semua dibawakan pemimpinnya, kaidah-kaidahnya, ternyata kita siapa di atasnya yang menyebutkan kaidah tersebut atau menerangkannya? Tidak ada, tidak pernah ada nukilan. Berhenti sampai di situ. Jadi seolah-olah kebenaran cuma ada di situ. Nanti kita pergi ke Pakistan, lain lagi. Pimpinannya adalah ini, dia menciptakan lagi ajaran tersendiri. Di Afghanistan juga seperti itu. Terus bagaimana Islam kalau begitu menyatukan umat dengan cara seperti ini? Menyatukan umat bukan dengan pengakuan, tapi dengan bukti yang paling utama. Dengan bukti yang paling utama, menyatukan umat adalah kembali dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jadi bukan cuma dengan ucapan, tapi kemudian praktiknya kita memecah belah, mengkafirkan ini, mengatakan ini bukan Muslim, bukan pemimpin kita. Kita butuh dalilnya sekarang. Siapa yang mengatakan bahwa dia bukan pemimpin kita? Dan dalil apa yang mengatakan demikian? Antum sendiri mengatakan di zaman khilafah dulu banyak juga yang terjadi penyimpangan, tapi para ulama tidak mengkafirkan mereka dan tetap mengakuinya sebagai khilafah. Maka sekali lagi yang kita pertanyakan adalah bukan kami menuduh niat-niat antum ingin merusak, tidak, tapi yang kami minta adalah penjelasan bahwa jika ini adalah kebenaran, maka mestinya dibawa dari generasi ke generasi sampai sahabat Nabi SAW, sampai Nabi SAW. Para sahabat melakukannya karena mereka waktu itu terpenuhi padanya syarat-syarat. Tapi ulama setelahnya, setelah hilang masa kekhalifahan, dan antum tahu sendiri, Nabi sendiri mengatakan setelah zaman khilafah ada muluk ya. Antum mengakui ya, hadisnya sahih tentang adanya muluk, dan Nabi tidak menyalahkan adanya muluk tersebut. Nah kenapa sekarang antum mengingkari keberadaan
negara-negara yang saat ini dengan segala kekurangan yang ada, sebagai pemimpin kita, bukankah berarti perbuatan antum memecah belah kaum muslimin di Indonesia? Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain yang mendirikan khilafah dalam wilayah Indonesia, memecah belah pemerintah kita saat ini, pemerintahnya SBY, dengan mendirikan khilafah tersebut. Maka hakikatnya siapa yang mengajak kepada perpecahan dan siapa yang mengajak kepada persatuan yang sesuai dengan syariat Islam? Ketika merdeka kita dulu sekitar 60 tahun yang lalu ya, umat Islam di Indonesia ini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah itu sepakat bahwa beliau setelah merdeka, beliau mendirikan sebuah negara yang negara itu bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara agama, tetapi negara demokrasi yang disebut dengan negara demokrasi Pancasila. Di dalam negara demokrasi ini setiap umat beragama dijamin kebebasannya oleh negara dengan undang-undang, bahwa negara menjamin kebebasan umat beragama untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu jaminan. Tetapi negara ini bukan negara agama. Maka di dalam negara ini yang diberlakukan sistem yang untuk mengatur negara ini bukan sistem agama, bukan sistem Islam, tapi sistem Pancasila. Mereka mengatur pembayaran pajak, bukan mengatur pembayaran zakat. Walaupun belakangan ini juga ada di antara pemerintah yang mulai mengurusi masalah-masalah zakat. Ya. Maka bagaimana SBY ini? Apakah kemudian kita kafirkan? Kami tidak sepakat untuk mengkafirkan SBY. Ya, beliau adalah pemimpin benar, beliau adalah pemimpin, tetapi beliau adalah pemimpin bangsa Indonesia. Ya. Pemimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu dia muslim atau non-muslim, dia punya kewajiban tunduk kepada SBY. Tetapi beliau bukan pemimpin Islam. Maka orang Islam yang ada di Malaysia tidak mungkin untuk dituntut taat kepada SBY walaupun orang Islam. Tapi kalau dia pemimpin Islam yang kita maksud adalah khalifah itu, maka orang Islam di mana saja berada wajib tunduk kepada pemimpin Islam itu, yang itu disebut khalifah. Nah, orang Katolik punya yang seperti itu, kita tidak punya. Maka kita sedang berusaha. Seperti yang antum katakan dengan bukti, bersatunya umat ini dengan bukti. Ya, kita sekarang sedang mengumpulkan bukti. Belum kita punya banyak bukti, belum punya banyak pengikut, belum punya banyak kemampuan untuk melindungi umat. Kita belum punya. Baru kita sedang berupaya menghadirkan bukti. Berlandas bukan dari berlandas kepada qaul al-a'immah, Imam Syafi'i atau Imam Hanafi atau Imam Hambali. Mereka itu adalah orang-orang yang beliau rahimahullah ajma'in hidup dalam masa kekhalifahan, yang insya Allah kita atur bersama kekhalifahannya. Ya. Mereka punya pemimpin waktu itu adalah khalifah yang memimpin dengan landasan Al-Quranul Karim, walaupun ada kekurangannya. Sementara di tempat kita pemimpinnya itu berhukum berlandaskan bukan Al-Quranul Karim, dan itu kita maklumi bersama. Maka kalau kita katakan ini supaya SBY menerapkan syariat Islam, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita sepakat dari awal bahwa negara ini bukan negara Islam. Maka tidak ada kewajiban negara untuk melaksanakan syariat Islam. Kewajiban negara itu untuk melaksanakan Pancasila, Undang-Undang 45 dan GBHN. Itu kewajiban negara. Ya. Orang Kristen menuntut negara melaksanakan ajaran Kristen, tidak mungkin. Karena bukan kewajiban negara melaksanakan ajaran Kristen. Karena negara ini bukan negara agama. Tapi negara memberi kemerdekaan kepada umat beragama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Maka orang Katolik di mana saja berada, mereka tahu kepemimpinan mereka yang disebut dalam kitab mereka disuruh bersatu. Itu tahu. Ya, maka kita umat Islam ini kita tidak mengetahui kepemimpinan yang ada pada kita ini. Siapa pemimpin yang disebut dalam kitab kita? Kalau pemimpin yang disebut dalam Undang-Undang 45 kita tahu bahwa itu SBY, pemimpin yang dimaksud dalam Undang-Undang 45. Tapi pemimpin yang dimaksud dalam Al-Quran, oke lah, SBY dia Muslim. Kenapa kok dia Muslim? Karena tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya. Maka ada beberapa pemilihan kepala daerah dan sebagainya dipertanyakan, Ustaz katanya ini bagaimana? Apa sesuai dengan Islam? Saya bilang pertanyaannya salah. Ya.
Mestinya yang ditanya pemilihan kepala daerah ini, pilkada ini sesuai dengan Pancasila atau tidak? Karena kita sepakat bahwa negara ini bukan negara Islam. Kalau kita sepakat bahwa negara ini negara Islam, maka kita tanya ini cocok tidak dengan Islam? Nah, maka kita umat Islam inilah yang punya kewajiban untuk melaksanakan ajaran Islam. Kita umat Islam, maka kita merasa perlu untuk bersatu supaya mampu melaksanakan ajaran Islam itu dalam persatuan. Persatuan yang mana? Bukan kita mau pecah belah umat Islam yang di Indonesia ini menjadi kelompok-kelompok, tidak. Insya Allah tujuan kita bahwa umat Islam seluruh dunia ini kita mau ajak bersatu itu. Ya. Bukan hanya orang Indonesia ini, umat Islam seluruh dunia ini dari ujung ke ujung dunia ini, di mana saja kita mengajak dia bersatu. Ya. Adapun kemudian nanti imamnya siapa, pemimpinnya siapa, kita tidak peduli. Yang penting apalagi kalau seperti yang Anda katakan insya Allah ada Quraisy, insya Allah kita lebih mau lagi untuk bersatu di bawah pimpinan Quraisy. Kami nyatakan kami tidak jamaah Khilafatul Muslimin ini punya seorang imam yang namanya Ustaz Abu Bakar Baraja. Beliau tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan, tidak punya tentara, tidak punya militer, tidak punya apa-apa. Ya. Kemudian nanti mempersyaratkan khalifah itu harus punya wilayah, harus punya. Kami nyatakan khalifah yang tidak punya apa-apa ini saja, ya, kami bersedia untuk meletakkan taat kepada beliau. Yang penting beliau mengajak kepada khalifah dalam sistem Islam. Apalagi kalau ada khalifah nanti di mana, di Saudi, di Jerman atau di mana saja, ya, yang mengajak kepada kekhalifahan dan beliau adalah Quraisy, punya kekuasaan, punya segala macam, kita tunduk kepada mereka, insya Allah. Bukan kemudian ini kekuasaan ini harus Ustaz Abu Bakar Baraja yang berkuasa, tidak. Kita ini baru mengajak bersatu. Nah sekarang pertanyaannya ini konsep khilafah yang Ustaz minta ini kami sampaikan konsep khilafah. Ya, bukan kemudian memecah belah Indonesia menjadi berkelompok-kelompok. Nah, dunia ini kita mau satukan menjadi satu. Adapun kepemimpinan yang ada di Indonesia ini, ya, kita tidak mengusik-usik mereka. Biar saja mereka pada kesepakatan mereka bahwa negara ini adalah negara Pancasila dan mereka menganggap Pancasila itu adalah sudah final, tidak bisa diganggu-ganggu. Ya sudah, terserah kesepakatan mereka. Ya. Maka kita mengakui SBY, bukan kita tidak mengakui, kita mengakui SBY bahwa beliau adalah pemimpin bangsa, pemimpin negara, tapi bukan pemimpin umat Islam. Sebagaimana orang Katolik mengakui SBY sebagai pemimpin bangsa mereka. Orang Katolik yang ada di Indonesia, pemimpinnya adalah SBY. Orang Katolik yang ada di Jepang, ya, atau yang ada di Belanda, pemimpinnya adalah ya pemimpin negara Belanda itu. Nah, tetapi imam mereka, orang Katolik itu yang ada di negara mana saja adalah khalifah. Sekarang kalau orang Islam yang ada di Indonesia, pimpinannya adalah SBY. Bagaimana dengan orang Islam yang ada di Amerika? Ya, apakah pimpinannya mereka adalah George Bush? Tidak mungkin kita nisbatkan kepada itu. Nah, maka kita ingin selamatkan seluruh orang Islam yang ada di Amerika, di Jerman dan lain-lain itu dengan kita mengajak umat ini untuk bersatu pada satu kepemimpinan untuk khalifah. Dan ini belum sempurna dan ini belum apa-apa. Dan kepada satu-satu yang mengerti dalil, yang mengerti hadis, yang mengerti fikih, mengerti semua riwayat, kami ajak untuk bersatu padu bergabung dengan khalifahan ini supaya kita tegakkan khalifahan itu secara bersama-sama. Kalau baju ini Bapak anggap tidak baik, tidak bagus, mari kita ganti. Ayo silakan usulkan mana pakaian yang baik, yang ada riwayatnya, ada syaratnya. Silakan diusulkan, kita ganti. Kita bakar gampang, enggak sampai 1 juta ini harganya. Ya. Gampang saja. Maka kami dari tadi tidak mempermasalahkan pakaian atau segala macam, bukan. Ya. Kalau disebut di Sulawesi pernah saya katakan ditanya, itulah yang Rasulullah sebut sebagai jamaah. Nah, kemudian yang kedua tadi, apa ini hizbiyah? Saya bilang kenapa kok antum takut sekali dengan hizbiyah? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ala inna hizballahi humul ghalibun. Ya.